Bagaimana orang yang punya hikmat kalau tahu di ujung akhir hidupnya kacau balau. Udah saya mau tinggalkan aja dunia usaha. Saya mau jadi penginjil aja lah. Jadi pendeta lah ibaratnya. Karena teman-teman saya di Amerika juga dari awal udah bilang, kamu gak usah usaha. Buka gereja aja kaya kamu. Saya gak habis pikir, saya bertanya terus bagaimana seorang yang berhikmat bisa serendah itu. Saya rasa saya gak berhikmat pun gak mungkin sejauh itu. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, masih bersama Pak Purwa Hartono di sini dan di Daniel Tetangga Kamu. Nah, kalau misalnya kalian baru aja join di channel kita, wah, ini beruntung banget karena gue lagi mau bagi beasiswa Purwadika School untuk 5 orang tetangga kita yang beruntung. Nah, syaratnya ada nih. Kalian cukup buat video sekreatif mungkin. Mungkin dengan durasi minimal 1 menit aja kali ya. Dan maksimal 2 menit. Dan itu bisa dari quotes atau obrolan kita yang relate dengan kalian. Video yang kalian buat jangan lupa diupload ke TikTok atau Instagram. Dan tag ke @DanielMananta Network, @Purwadika School, dan @Purwa Hartono. Dengan hashtag beasiswa untuk tetangga. Alright, thank you guys. Kita langsung balik lagi ke Pak Purwa. Tapi saya pengen dengar juga nih perjuangannya Pak Purwa sendiri bersama istri ketika pertama kali membangun sekolahan di Indonesia. Iya. Di BSD ya pertama kali ya? Enggak, pertama kali itu di Roxy. Di Roxy malah? Iya, saya ada sebuah ruko. Orang tua punya, kita buka mulai di situ. Oke. Di Roxy. Nah, sejauh ini sih kalau istri saya membantu dari segi accounting, finance sampai sekarang. Oh, wow. Jadi saya nggak peduli dah uang, istri saya yang urus dah, gitu kan ya. Sampai approval keluar masuk uang saya percaya aja lah. Ya. Termasuk uang pribadi saya nggak urus. Oh, wow. Ya, tahu istri aja dah yang atur. Oh, itu gitu, saya punya trust. Percaya ya. itu. Wow. Nah, karena kan kadang-kadang suami bisa nggak percaya, istri bisa tilap uang gitu kan dia. Makanya saya bilang, ngapain sih pakai ada pranikah, nggak usah nikah lah kalau pakai pranikah. You have to marry someone you really can trust. Betul gak? Itu baru hidup nyaman, tidur tenang kan gitu. Ya. Nah, jadi kembali tadi dukungannya bukan dari segi teknikal. Tapi yang jelas istri saya selalu mendampingi. Itu yang paling penting. Karena pada waktu bisnis terus berjalan sempat di Indonesia kan krisis moneter. Iya, 98. Tahun 98. Sebelumnya juga ada gebrakan Sumarlin. Kredit apa sih? Tight money policy. Kebijakan uang ketat. Itu tahun 91. Oke. Belum lagi pandemi. Iya kan? Yeah. Jadi di Indonesia itu mengalami beberapa guncangan. Tapi saya lihat istri saya yang tetap bertahan bersama saya. Ya kan, kalau karyawan-karyawati ada yang udah pergi walaupun saya membela sampai jual rumah habis-habisan. Karena saya begini, mungkin saya orangnya nggak tahu ya, sangat meninggikan yang namanya kesetiaan saya itu kelihatannya. Jadi saya senang banget dengan tradisi Jepang rupanya. Bahwa kalau di Jepang kerja seumur hidup. Sampai keturunannya kerja juga di perusahaan yang sama. Betul. Saya dulu berpikir begitu sama karyawan-karyawati saya. Ya. Sampai tua anak cucumu terus sama saya. Saya akan perjuangkan gitu kan. Tapi kenyataannya tidak demikian. Betul. Jadi makanya kalau ditanya soal istri, sampai hari ini saya meyakini, mungkin supaya para suami juga dengar kali ya. Jadi hanya istrimu lah yang betul mencintaimu yang akan tetap bertahan di dalam seburuk apapun. Karena kan kita juga bisa ada pasang surut. Ya gitu. Ya. Waktu pertama kali banget buka sekolah itu apakah semua orang pada mendukung, banyak yang percaya, semudah itukah? Oke. Kalau dari segi keluarga jelas papa saya mendukung. Ya karena dia juga suka pendidikan, saya bilang dari muda udah jadi guru. Kan gitu ya. Jadi sangat mendukung saya buka sekolah. Cuma keadaan negara Indonesia ini yang terus terang belum mendukung. Apalagi saya buka pendidikan komputer. Ya toh? Bayangkanlah tahun 87 seperti apa. Wow. Kondisi di Indonesia. Betul. Jadi terus terang 1987 itu pertama saya dirikan. Komputer aja itu orang belum ngerti apaan. Belum. Ya kan? Dulu baru keluar juga IBM PC.
Iya, itu pakai basic kali ya atau Pakai DOS, ya. pakai DOS kan? Iya, basic. Iya. Masih zaman-zaman pakai WordStar gitu Iya, kan. iya. Belum ada Microsoft Office, belum ada Windows, belum ada internet. Iya, jadi betul-betul saya juga tadinya sudah gak mau pulang loh. Iya. Saya udah punya usaha di Amerika. Iya. Sudah buka konsultan, training center, software development. Dan di Amerika pasti orang lebih ngerti daripada di Indonesia saat itu. Aduh, saya bisa jual komputer, maaf aja untungnya lumayan kepada orang-orang murid Indonesia. Iya kan? Wow. Kan banyak uang mereka, yang penting kita provide good service gitu kan ya. Jadi sudah bagus lah sebetulnya. Saya makanya sebetulnya udah gak mau pulang deh. Ya. Nah, tapi somehow papa saya bilang jangan dong pulang, harus tinggal deket sama-sama orang tua. Akhirnya saya pulang, terpaksa tuh. Ya udah, tapi saya lihat nggak mungkin buka universitas. Jadi akhirnya saya buka kursus tuh Purwadika. Saya buka tahun 1987. Wow. Dan ini yang mengejutkan. Saya buka program saya namakan Setara S2. Berani banget. Saya bikin pendidikan komputer setara S2. Muridnya anak S1 semua. Lulusan ITB, UI, Satya Wacana. Sebutin deh sekolah-sekolah top murid saya. Dan saya jadi guru tunggal. Ngajar 10 bulan. Semua bayar di depan. Dulu biayanya 2,5 juta. Tahun 1987. Bayar di depan. Wow. Satu rombongan bisa 20 murid. Ntar di belakang. Jadi belajarnya 10 bulan, entar di belakang bisa tinggal 2-3 murid. Sistem gugur. Tapi saya ngajar tunggal. Sistem tapi eliminasi berhasil. Ya. Udah kayak Indonesian Idol ya. Jadi kayak pemenangnya akhirnya kemana tuh yang si 2 itu. Tapi sungguh berhasil loh. Coba bayangkan kalau saya jadi buka universitas. Saya gak kebayang. Murid saya bisa jadi seperti apa gitu. Sekarang aja tanpa universitas kayaknya udah banyak ya jagoan-jagoan di Glodok gitu yang jago banget untuk kayak wah ini handphone saya gini, wah tinggal gini-gini tek langsung bisa gitu. Dan maksudnya hacker-hacker Indonesia juga udah banyak banget gitu kayak jago-jago. Dulu gitu. Juga beberapa murid saya begitu ada usaha di Glodok. Iya. Iya, jadi bisa jadi itu turunan dari murid saya. Iya. Karena saya ajarin sampai mereka tahu segalanya. Desain itu prosesor, dalamnya juga seperti apa. Iya. Jagoan-jagoan semua tuh mereka. Nah ini kan ngomongin kalau misalnya seperti tadi banyak guncangan. Guncangan yang paling berat untuk sebuah bisnis di Papurwa sendiri itu kapan? Oh, saya rasa mungkin waktu krisis moneter ya. 98 ya? Dolar bisa jadi 16.000. Iya. Itu semua proyek di stop. Saya kan ada proyek software development juga dengan satu grup besar di Indonesia. Sampai kita negosiasi masalah kurs. Harus dipatok. Karena kita punya proyek kan dalam dolar. Tawar menawar. Jadi kurs berapa? Kursnya udah 16.000 ditawarnya lebih dari setengahnya di bawah. Gitu. Jadi banyak proyek jadi dipending, ditunda, dibatalkan. Belum lagi ya retail kan. Retail juga sama, semua kena dampak, banyak pengangguran. Orang perusahaan ada banyak yang kolaps dibilang, ya kan? Ya. How was it for you? Maksudnya saya pengen coba kembali ke momen di tahun 98 tersebut. Di mana lagi Krismon, Papurwa sendiri dengan istri kondisinya saat itu udah punya anak by the way? Saya punya anak pertama itu tahun 88. Berarti ini udah 2-3 anak mungkin? 98 saya udah 4 karena anak yang keempat lahir tahun 97. Oke, wow. Yeah. Anak baru lahir belum nyampe setahun tuh yang keempat. Dan habis itu mendadak bisnis banyak yang collapse. How was it for you? Maksudnya pasti banyak ketakutan juga, kekhawatiran juga. Sekolah saat itu masih di Roxy aja tahun 98? Enggak, kita sudah punya cabang di Kelapa Gading sama di Jakarta Selatan. Berarti udah ada 3 cabang dan itu mendadak semua stop? Stop. Nah itu gimana tuh? Maksudnya tapi untuk tetap satu itu dipertahankan yang pusat di Roxy itu. Oke. Tapi berarti yang dua itu tutup tuh akhirnya? Tutup. Gimana caranya menghadapi kesulitan sebesar itu saat itu tahun 98? Untuk Papurwa sendiri dan keluarga? Ya kalau saya sih terus terang ya, anak saya semua, istri saya sampai sekarang mengatakan saya orang yang tahan banting. Orang yang gak mudah terpengaruh oleh keadaan. Jadi buat saya ya namanya kesusahan ya jalanin aja.
segala sesuatu kita tidak bisa hindari kan. Jadi jangan sampai kesusahan itu menghancurkan kita punya mental dan kepercayaan. Walaupun mungkin istri dan anak-anak sudah sempat pikir gini, udahlah kerja aja. Karena kalau saya kerja juga pasti saya posisinya bagus, gaji dan besar. Karena waktu di Amerika aja saya sebelum pulang ditawarkan kerja di perusahaan-perusahaan besar. Karena begini, saya punya ilmu itu kan belajar hardware dan software. Saya master computer engineering dan computer science. Dan kalau semua desain barang apapun mengandung hardware dan software. Jadi perlu kepala proyek yang menguasai dua-duanya. Hardware dan software. Karena banyak orang suka hardware, takut software. Ya. Suka software, takut hardware. Jadi sebetulnya saya sudah punya potensi kalau mau bekerja. Tapi kan saya tidak. Karena saya punya passion, jiwanya entrepreneur, saya tetap mau berusaha. Nah jadi walaupun sesulit apa ya saya bertahan aja. Bertahan. Dan semua kan pasti berlalu, roda berputar. Akhirnya kan seperti sekarang ini. Hasilnya karena saya mau bertahan. Nah mungkin nasihatnya bagi semua anak muda atau pengusaha, kebanyakan mungkin gagal mereka itu karena tidak bertahan. Tidak tahan banting gitu kan ibaratnya ya. Jadi ada kesulitan gini udah langsung. Karena konsistensi itu penting. Ya dah? Ya. Nah, walaupun kita mau apa sih ibaratnya orang bilang ekstrim gitu ya, apa sih kalau nggak konsisten gak ada guna gitu. Jadi saya rasa ya kembali lagi ya peranan Tuhan lah ya, nah dari iman ya gitu ya. Jadi ya kita bertahan aja akhirnya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang sampai bisa punya 6 sekolah dan itu luar biasa sekali sih. Maksudnya dari kursus di Roxy sampai sekarang punya 6 sekolah gitu dan itu yang saya pengen pelajarin juga gitu, nilai-nilai apa seperti bagaimana rahasia untuk terus bertahan. Dan ketika Pak Purwa sendiri juga mungkin istri juga bilang udahlah kerja sama orang aja, itu udah kita main aman aja, tapi tetap lebih memilih untuk menjadi pengusaha. Ya jadi gini, sebetulnya saya juga tadi sudah bilang saya orangnya cenderung kepada kebatinan, kerohanian, spiritual, religious. Jadi saya juga sempat berpikir udah saya mau tinggalkan aja dunia usaha. Saya mau jadi penginjil aja lah. Jadi pendeta lah ibaratnya. Karena teman-teman saya di Amerika juga dari awal udah bilang, kamu gak usah usaha. Buka gereja aja, kaya kamu. Karena saya punya talenta ya untuk bisa bicara dan meyakinkan orang seperti itu. Tapi saya menyadari dalam firman Tuhan saya baca ada satu ilustrasi mengenai talenta yang diberikan oleh seorang tuan kepada pelayannya. Ada yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, segala macam. Ada yang dikubur saja kan. Akhirnya saya menyadari, saya ini sudah banyak talenta Tuhan kasih. Kenapa saya kubur? Lalu saya tinggalkan. Gak bisa. Saya percaya jalan yang Tuhan mau, saya harus tetap jadi pengusaha. Dan disitulah Tuhan bisa pakai saya menjadi saluran berkat sampai sekarang. Nah mungkin kalau saya boleh sharing, pengenalan saya juga tentang Tuhan juga bertumbuh seiringnya waktu dan pengalaman. Kalau saya lihat masih banyak. Mungkin begini, saya bertanya, pernah nggak juga Daniel bertanya di Alkitab ada cerita Raja Salomo dan dipuji-puji sama semua pendeta, semua orang Kristen. Wah Salomo mintanya wisdom, hikmat dan pengetahuan. Katanya kan gitu kan. Betul. Tapi bagaimana orang yang punya hikmat kalau tahu di ujung akhir hidupnya kacau balau. Dia menikah dengan semua penyembah berhala. Dia bangunkan kuil dan patung-patung berhala. Bahkan dia ikut sembahyang kepada patung itu. Saya gak habis pikir, saya bertanya terus bagaimana seorang yang berhikmat bisa serendah itu. Saya rasa saya gak berhikmat pun gak mungkin sejauh itu. Sampai saya bangun patung, saya sembah-sembah kan begitu. Kalau setelah saya tahu kebenaran ya. Tapi saya baru mengerti apa itu hikmat. Jadi hikmat itu bukan sesuatu seperti benda yang kita minta sama Tuhan, lalu Tuhan kasih. Hikmatnya dapat, terus sudah gak perlu lagi Tuhan. Kan begitu berarti. Tapi rupanya arti hikmat itu bukan itu. Hikmat atau wisdom itu adalah sesuatu yang disalurkan secara continuous, seperti listrik. Jadi kalau kita mau samakan listrik dengan hikmat, lampu akan mati kalau gak ada lagi kabel nyambung ke sumber listrik. Nah makanya
bagaimana Salomo bisa serendah itu? Karena kabel listriknya udah putus. Wow. Jadi sudah tidak ada hikmat waktu itu kehidupan Salomo. Nah ini yang perlu disadari, bahwa kita perlu terhubung secara kontinus dengan Tuhan untuk memperoleh hikmat. Ya, jadi ini yang mungkin ya, ini rahasia saya sharing kenapa bisa sukses, karena saya mengerti konsep itu. Jadi mulai dari situ saya tidak mau lepas terhubung sama Tuhan. Setiap hari apapun yang saya mau lakukan, saya putuskan saya minta hikmat. Jadi itulah pengertian hikmat. Banyak orang kan enggak sombong, biasanya enggak tanya Tuhan dulu. Setelah masalah baru, Tuhan kok begini ya. Bahkan bisa menyalahkan Tuhan kan gitu. Itu karena salah di kita dari awalnya. Kenapa kita tidak melibatkan Tuhan dari awalnya? Ini pesan saya bagi kita semua orang yang beriman. Harus serahkan kepada Tuhan dari awal. Jadi thinkernya itu semua adalah sebenarnya Tuhan. Termasuk kalau saya boleh sharing masalah buka 6 cabang ini. Sebetulnya saya rencananya 8 cabang. Tapi 2 jadi tidak keburu. Ya, saya nggak tahu tahun depan. Jadi gimana sampai bisa buka 6 cabang? Karena begini, pemikiran manusia secara logis dengan adanya internet online, orang pasti pikir gini, lebih bagus buka training online. Itu udah pasti menguntungkan. Walaupun kita ada training online kan, karena online kita nggak perlu tempat dan peserta bisa bahkan dari seluruh dunia, kan begitu. Tapi Tuhan bicara beda kan. Nah hikmat Tuhan ini saya perlu bersaksi bahwa hikmat Tuhan itu bukan seperti magic ya. Jadi tebak-tebakan, nggak masuk akal. Enggak. Tuhan menuntun saya bisa melalui bacaan, bisa juga melalui perkataan orang. Dimana begitu saya baca dan dengar, itu sangat make sense dan sangat logical, dan saya mengakui that's it, betul. Nah jadi saya kan suka baca itu Harvard Business Journal. Jadi di situ saya baca, dia bilang gini, dengan adanya sistem online tidak serta-merta semua retail mati. Kalau retail untuk barang-barang kebutuhan pokok yang mudahlah decisionnya untuk membeli, itu benar akan go online. Tapi kalau barang-barang luxury yang mewah, sampai kapan gak bakalan online? Siapa yang mau beli berlian 1 miliar misalnya online? Bisa kena tipu, betul gak? Betul-betul perlu ada satu toko yang representatif dan yang betul-betul reputasinya benar. Saya mah gak mau. Nah jadi di situ ditulis juga bahwa demikian juga pendidikan. Pendidikan sampai kapanpun yang terbaik, the best method adalah face to face. Ngerti ya? Offline, on campus, bukan online. Apalagi video learning. Saya menonton video ngantuk-ngantuk ini gak bisa bertanya ya. Itu sangat gak efektif. Karena hikmat itu yang Tuhan kasih. Oke Tuhan, saya akan buka cabang kalau gitu. Tadi kan saya udah gak pikir buka cabang, ngapain? Udah online aja. Online aja semuanya. Udah zaman internet. Jadi ya udah Tuhan kasih gambaran, buka di sini. Sebenarnya ada 6 cabang, kita mau buka dalam setahun, langsung jebret. Tapi kemarin cuma 4 dan berhasil. Nah makanya saya boleh bersaksi bahwa sekarang hidup saya itu memang diatur Tuhan gitu loh. Karena saya nggak mau sembarangan. Kalau anak saya juga punya ide gini-gini, tapi tunggu ntar saya doa dulu. Nah, kalau belum datang, saya rasa belum waktunya. Gitu ya. Jadi itu cabang juga dibuka karena itu. Nah pemikiran kedua nih yang Tuhan kasih. Aduh Purwadika itu biaya pendidikannya mahal. Sekarang mau belajar on campus 46 juta. Lebih mahal dari kuliah. Mahal biaya pendidikan kita. Jadi dari dulu banyak orang bilang, buka dong di Jogja. Jogja kan kota pendidikan. Pasti banyak pesertanya kan gitu. Tapi saya bilang gak terjangkau biayanya. Kalau saya buka di Jogja 46 juta saya rasa gak ada yang daftar. Kembali lagi Tuhan kasih hikmat. Hikmatnya apa? Kamu lihat pesawat terbang. Satu pesawat terbang ke satu tujuan yang sama dengan maskapai yang bagus sama, tapi kan ada beda kelas, ada first class, business class, ekonomi. Oke lah Tuhan kalau gitu saya buka different classes. Makanya di Jogja saya buka yang ekonomi class. Harga jauh lebih murah, 19 juta kalau nggak salah, 20 juta deh ya, pokoknya setengah lah dibandingkan Jakarta. Jadi saya buka dan ramai, berhasil. Jadi itu metode yang tepat.
Dan terus terang itu juga solusi yang Tuhan kasih sama saya untuk menghadapi kemungkinan krisis. Kan gonjang-ganjing orang bilang 2023 krisis. Nah, mungkin kalau krisis nanti saya punya pasar middle ke atas terpengaruh. Tapi kalau saya juga grab pasar yang middle ke bawah, kan jadi subsidi silang. Betul. Dan itu yang benar-benar sangat wise sekali. Wow. Maka itu bekerjanya hikmat. Saya sendiri aja akan terkagum-kagum. Brilliant banget. Gitu? Nah, ini ada satu lagi yang baru. Mungkin saya berhubungan ya. Nanti tahun depan kita di Batam akan buka satu model yang namanya Digital Talents Incubator. Artinya apa tuh? Nah, ini idenya begini. Ini Digital Talent Incubator akan menghasilkan talent yang jelas sebagai inkubator. Tapi sebelumnya saya punya keinginan Tuhan tanamkan harus merambah pasar luar negeri. Purwadika harus go internasional. Ya, gak hanya jago lokal. Kan gitu. Kita sudah sempat jalankan 2 batch. Kita online. Murid kita bisa dari Singapura, dari Dubai, dari Hong Kong. Sudah jalan. Cuma gak begitu meledak. Akhirnya saya belajar. Sempat ada kunjungan dari pemerintah Malaysia. Mungkin yang ketiga kali karena 2 sebelumnya dia pernah mengunjungi saya waktu di awal. Ini baru tahun ini ya, tahun ini seingat saya. Dia mengunjungi dan mereka mau mencari partner untuk melakukan pelatihan yang nanti diekspor ke Malaysia. Jadi rupanya di Malaysia kurang sekolah kayak kita. Sedangkan kebutuhan talent besar. Dan kendalanya saya baru pelajari dan saya akhirnya sadari termasuk di Singapura. Kenapa ada sekolah seperti kita di Singapura ada subsidi 90% biaya ditanggung pemerintah. What? Rupanya saya baru sadar nih dari kunjungan pemerintah Malaysia ini. Dia bilang gini, hebat ya kamu Indonesia. Orang-orangnya anak-anaknya mau bayar sendiri. Itu loh kita puji. Sedangkan maaf ya, pemerintah kita kayaknya kayak kurang peduli gitu kan ya. Untuk generasi muda kita yang tahu bukannya bodoh, bukannya gak punya kualitas. Tapi ini nih, kemampuan ini ya sadari aja ya. Tingkat kemiskinan atau mungkin pemerataan kekayaan belum merata. Banyak yang di bawah. Yang mereka gak punya biaya. Tapi di luar negeri mereka punya biaya gak mau kalau gak dibayarin. Itu yang saya kaget. Gila. Jadi anak mudanya tuh mager, gak mau belajar, gak punya jiwa spirit seperti itu. Kalau dibayarin mau. Jadi pemerintah harus bayarin. Mau bayar, ya. Nah, tadinya saya sampai berpikir saya mau buka cabang di Singapura. Saya mau buka cabang di Malaysia. Itu akan gagal total. Dan kenapa? Karena saya berhadap bisnisnya retail dong. Retail saya harap orang daftar. Mana ada dia mau daftar kalau gak dibayarin. Gak bisa kan. That's so good. Nah, makanya saya punya model baru, Tuhan kasih. Oke, buka inkubator di Batam. Nanti muridnya dari seluruh Asia. Dari Malaysia saya undang, dari Singapura saya undang. Belajar di Batam. Gratis 100%. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Dikasih transportasi. Apa yang kurang? Jadi berarti saya yang nalangin dulu semua biaya di depan. Subsidi dulu. Setelah lulus baru saya jual sama itu perusahaan. Ganti rugi. I hope this model will work. Paham ya? Nah, jadi di sini tercapailah keinginan saya go internasional. Nah, jadi kalau bisa saya mau ke seluruh dunia saya supply. Jadi kalau nanti dibilang saya jadi eksportir. Bukan tekstil. Tapi talents. Nah, itu cara kerjanya. Jadi saya rasa itu solusi terbaik banget. So good. Kan namanya kita bisnis startup apa kan namanya solving problems. Jadi problem ini betul-betul tersolve banget. Di Indonesia kekurangan dana untuk belajar. Udah saya kasih gratis kan selesai. Yang penting asal pinter rajin. Lulus. Beres dong. Win-win solution. Saya dapat ganti dari hiring partner. Perusahaan-perusahaan juga butuh talent kan yang bagus. Ya sudah selesai. Nah, nanti kita buka nih Digital Talent Incubator pakai bahasa Inggris. Gurunya juga campur dari lokal dan luar. Gitu. Nah, ini saya rasa solusi yang mengagumkan. Dan ini hanya bisa terpikirkan kalau misalnya emang terkonek sama si sumber listrik itu ya. Dapat hikmat tersebut dari Tuhan yang kayaknya saya harus ngapain nih Tuhan untuk menghadapi ini gitu. Jadi saya bilang selama ini kita orang-orang beriman
salah mengerti gitu. Cuma percaya Tuhan tuh maha kuasa, tiada mustahil bagi Tuhan. Tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengactivate, ya kan, untuk acquire atau mengaktifkannya. Yaitu dengan cara tadi, harus connection terus. That's good. Gak bisa kita tabrak lari terus kan. Tuhannya dikarungin, ntar ada problem baru Tuhan dicari-cari. Kan gak bisa begitu. It's not the way it works gitu. Kalau hati saya ya, karena saya suka misalnya ke Flores, ke Papua. Itu saya ngelihat anak-anaknya sebenarnya pintar-pintar semuanya. Cuman benar kata Pak Purwa, kayak dalam urusan ekonomi itu mereka struggling gitu, sulit. Nah akhirnya yang ada adalah mereka ikutin jejak orang tuanya misalnya dan tidak bisa bermimpi besar gitu. Betul. Nah itu dia kenapa kita di sini lagi pengen ngebagiin beasiswa nih kepada semua tetangga-tetangga kita, khususnya yang tinggalnya jauh-jauh dari Jakarta gitu. Nah mungkin kalian ngerasa, man, gue pengen banget sekolah di Purwadika, tapi sayangnya tidak ada pendanaan. Nah, di sini kita lagi membagikan 5 beasiswa gratis. Ya itu value-nya seperti tadi Pak Purwa juga sempat bilang, sebenarnya mahal banget. Itu bisa ratusan juta. Tapi kita akan memberikannya kepada kalian secara gratis. Caranya gampang banget. All you have to do, tinggal ambil aja nih cuplikan dari obrolan kita, yang mana aja, topiknya yang mana aja, tapi yang benar-benar relate banget ke kamu, yang kena banget di hati kamu. Dan abis itu upload di sosial media kamu, dan jangan lupa, ya itu by the way 1-2 menit aja, jangan panjang-panjang. Tapi jangan lupa juga untuk menggunakan hashtag beasiswa untuk tetangga, dan tag ke Instagram kita juga di @DanielManantaNetwork, @Purwadika School, dan @Purwahartono. Alright? Dan gue berharap banget ini yang menjadi pemenang dari beasiswa ini mungkin tinggalnya jauh banget di ujung Indonesia mana, tapi hidupnya berubah karena beasiswa yang sedang kita bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Alright, saya sebenarnya hati saya pengen banget bayangin kalau misalnya ada anak Papua atau anak dari Sumba, anak dari NTT atau NTB, itu mereka yang bisa secara online belajar. Dan karena mereka ada kemauan gitu, mereka pengen menjadi the game changer. Mereka udah kemiskinan di generasi gue cukup sampai di sini aja. Mulai hari ini gue yang akan membuat ini berubah gitu. Dan tapi kesempatan itu kadang-kadang datangnya gak setiap hari gitu kan. Sebetulnya kita bisa lihat rahasia gini, Tuhan Yesus selama hidup di bumi, dia itu berdoa tiap hari. Itu yang kita gak sadari. Terus kita bertanya, kenapa sih mesti berdoa tiap hari? Rupanya rencana Tuhan itu gak diungkapkan semua di depan. So good. Diberikannya hari per hari. Jadi kita pun jangan maunya borongan. Tuhan udah kasih hartanya aja untuk cukup 10 keturunan. Gitu kita maunya. Itu not that way gitu kan. Bekerjanya kita harus day by day. Betul. Karena Tuhan juga tahu bisa bahaya kita jadi racun. Yang saya bilang itu kan. Uang dan kehidupan tanpa Tuhan tuh jadi racun. Beracun kan gitu kan. Tuhan gak mau seperti itu. Jadi harus day by day. Jadi pendek cerita akhirnya lahir tuh anak saya. Tetapi terkulai lesu, tidak menangis dan sudah kebiruan. Tambah shock kita waktu pergi ke dokter. Dokter bilang ini berita buruk, katanya ada tumor. Resikonya bisa anaknya mati atau ibunya yang mati atau dua-duanya. Hampir setiap malam istri saya selalu bilang gini, kamu masih muda, anak-anak masih kecil. Kalau saya sampai meninggal, kamu harus menikah lagi ya.